Jejak di Balik Kabut. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 14. Namun sekilas terngiang di telinganya kata-kata orang yang datang mencari Endaru yang dianggapnya jatuh di sekitar rumah kecilnya, hubungan antara ilmu dan amal. Apakah ilmu Ki Pananggungan itu memberikan arti kepada sesamanya, jika ia tidak pernah mengamalkannya, bertanya Paksi di dalam hatinya, namun yang kemudian dijawabnya sendiri. Tetapi setidak-tidaknya ilmu Ki Pananggungan yang tinggi itu tidak mengganggu orang lain atau bahkan dipergunakannya untuk niat buruk. Demikianlah, maka Ki Pananggungan pun kemudian telah mempersilahkan Paksi menghirup minuman hangat dan mencicipi makanan yang dihidangkan. Bibimu telah membuatnya sendiri, berkata Ki Pananggungan. Sambil makan makanan yang dihidangkan, maka Ki Pananggungan masih ingin mendengarkan cerita Paksi tentang dirinya. Namun Paksi masih tetap menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Ia tidak menyebut siapakah ayah dan ibunya. Paksi tidak mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang penjabat tinggi istana. Tetapi di luar sadarnya Paksi telah memperbandingkan kemampuan ayahnya dengan Ki Pananggungan. Meskipun Ki Pananggungan tetap seorang petani yang setiap hari bekerja di sawah, namun orang itu tentu memiliki ilmu yang lebih tinggi dari ayahnya. Namun tiba-tiba saja Paksi bertanya kepada diri sendiri. Tetapi apakah ilmuku sudah lebih tinggi dari ilmu ayah? Paksi menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak mau mencari jawab atas pertanyaannya itu. Dalam pada itu, maka dalam pembicaraan selanjutnya, Ki Pananggungan tahu bahwa pengalaman Paksi masih terlalu sempit. Ia masih belum mengenal nama-nama orang yang disegani dalam dunia olah kanuragan. Paksi, berkata Ki Pananggungan selanjutnya. Aku yakin, bahwa sengaja atau tidak, jika pada suatu saat kau memasuki dunia olah kanuragan, maka kau tentu berada di lapisan teratas. Dalam 1-2 tahun, jika ilmumu benar-benar matang, maka aku tidak akan mampu mengatasimu. Aku sudah melihat, bahwa kau sudah menyimpan ilmu andalan yang berbahaya yang akan dapat melepaskanmu dari kesulitan dalam keadaan terpaksa. Aku tidak mengatakan bahwa kau tidak dapat dikalahkan. Semua orang tentu dapat dikalahkan pada suatu saat. Aku pun tidak mengatakan bahwa tidak ada orang yang memiliki ilmu pada tataran yang sama dengan ilmumu. Paksi mengangguk-angguk kecil. Katanya, apa yang aku miliki adalah jauh dari tataran yang pantas. Ki Pananggungan tersenyum. Katanya, semula aku mengira bahwa kau adalah seorang anak muda yang berilmu tinggi dan agak sombong. Tetapi ternyata aku keliru. Aku tidak mempunyai maksud apa-apa dengan sikapku, Ki Pananggungan. Aku mengerti. Karena itu, aku justru mempercayaimu, berkata Ki Pananggungan kemudian. Lalu katanya pula, karena itu, aku justru ingin memperkenalkan kau dengan beberapa orang yang namanya mencuat di atas rata-rata dalam dunia olah kanuragan, agar kau dapat berhati-hati jika kau bertemu dengan mereka. Seperti yang kau ceritakan, kau pernah melihat orang-orang dari perguruan Goa Lampin dengan ciri-cirinya dan kau pun pernah melihat pemimpinnya yang juga dianggap maha gurunya. Kau juga pernah bertemu dengan orang-orang dari perguruan Esade dan orang-orang dari perguruan Alas Tegal Arang di pinggir Kali Praga. Tetapi kau belum pernah bertemu atau melihat kedua orang pemimpin tertinggi dari kedua perguruan yang terakhir itu. Juga orang lain yang nama dan ciri-cirinya pantas kau kenal. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, aku akan sangat berterima kasih, Ki Pananggungan. Mungkin dalam perjalananku mendatang, aku bertemu dengan mereka, sehingga aku dapat menghindar. Ki Pananggungan tersenyum. Menilik ilmu yang dimilikinya, Paksi tidak perlu menghindari mereka. Tetapi Ki Pananggungan tidak mengatakannya. Bagi Ki Pananggungan sendiri, menghindar bila masih mungkin, memang lebih baik dari benturan yang harus terjadi. Demikianlah, maka Ki Pananggungan pun kemudian telah menyebut beberapa nama dan ciri-cirinya. Paksi mendengarkan dengan penuh perhatian. Tetapi sampai nama yang terakhir yang disebutnya beserta ciri-cirinya, Ki Pananggungan tidak menyebut Ki Marta Brewok serta ciri-cirinya. Seandainya ia dikenal dengan nama yang lain, namun ciri-ciri yang menonjol akan disebutkannya. Demikian pula orang yang telah datang kepadanya untuk mencari cincin yang dikatakannya jatuh dari langit itu. Ciri-ciri orang itu juga tidak disebut sama sekali. Ki Pananggungan yang mengenal orang berilmu tinggi yang tersebar luas di tanah ini juga tidak menyebut seorang pengemis yang telah memberikan tongkat itu kepadanya,
Meskipun Ki Pananggungan sempat menyebut nama Kebolorok. Dengan demikian, Paksi menganggap bahwa setidak-tidaknya Ki Marta Brewok bukan orang yang mengagungkan kemampuan serta namanya. Demikian pula pengemis yang berilmu tinggi yang telah memberinya tongkat itu. Bagi Paksi orang yang datang mencari cincin itu juga mengherankannya. Jika saja saat itu Ki Marta Brewok tidak datang pada saat yang bersamaan, maka Paksi akan dapat mengira bahwa orang itu adalah Ki Marta Brewok. Untuk beberapa saat lamanya mereka masih berbincang. Ki Pananggungan memberikan banyak petunjuk melengkapi petunjuk-petunjuk Ki Marta Brewok. Meskipun Paksi yakin bahwa ilmu Ki Marta Brewok tentu lebih tinggi dari Ki Pananggungan, namun Ki Marta Brewok nampaknya tidak sempat memberikan banyak petunjuk tentang dunia kanuragan serta orang-orang yang menghuninya. Ki Marta Brewok tidak pernah menyebut nama-nama serta ciri-ciri orang yang dapat membahayakan dirinya. Namun pembicaraan itu terhenti. Kemuning yang keluar dari pintu peringgitan memberitahukan kepada pamannya bahwa makan siang telah tersedia. Sejenak kemudian, maka Ki Pananggungan itu pun telah berada di ruang dalam bersama Paksi. Tetapi agaknya mereka akan makan siang berdua saja. Demikian mereka selesai makan siang, maka Paksi pun telah menyatakan niatnya untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan nada dalam Paksi itu pun berkata, "Aku sudah cukup lama berada di rumah ini, Ki Pananggungan. Aku mengucapkan terima kasih atas segala petunjuk Ki Pananggungan." Tetapi Ki Pananggungan itu menggeleng. Katanya, "Kau tidak boleh segera pergi. Kau akan tinggal di sini. Sedikitnya sepekan. Baru kita yakin bahwa Bahu Langlang tidak akan menyusul Kemuning. Bukankah kau sudah menolong dan menyelamatkan Kemuning dari tangan Bahu Langlang? Nah, jika demikian, maka lakukanlah sampai tuntas." Paksi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ternyata ia tidak dapat memaksa untuk meninggalkan tempat itu. Karena itulah, maka Paksi masih harus tetap tinggal sampai batas waktu yang diberikan oleh Ki Pananggungan sehingga kerjanya dapat disebutnya tuntas. Di hari berikutnya, Ki Pananggungan pun telah pergi ke sawah pula. Sementara Paksi telah melakukan pekerjaan sehari-hari bersama pembantu laki-laki di rumah itu. Dari pintu butulan Kemuning sering mengamati apa yang dilakukan oleh Paksi. Kepada bibinya Kemuning sudah memberitahukan bahwa Paksi melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukannya karena ia seorang tamu di rumah itu. Tetapi baik Nyi Pananggungan maupun Nyi Permati telah memberikan jawaban yang sama. Paksi memang menghendakinya, Kemuning. Ia tidak dapat tinggal diam. Ketika panas matahari menjadi terik, maka Kemuning yang melihat keringat Paksi bagaikan terperas dari tubuhnya di saat ia membelah balok-balok kayu dengan kapak. Bahkan Paksi telah menanggalkan bajunya pula, seolah-olah merasakan betapa kering tenggorokannya. Meskipun Paksi itu dapat pergi ke sumur mengambil air jika ia tidak tahan lagi atau air gendi yang terletak tidak jauh dari onggokan kayu-kayu gelondong yang dibelahnya, jika gendi itu belum menjadi kosong, namun Kemuning telah terdorong untuk membawa bukan hanya semangkok, tetapi sebuah teko yang agak besar berisi wedang serai. "Minumlah, Kakang. Wedang serai dengan gula kelapa. Sudah dingin." Kemuning mempersilahkan sambil tersenyum. "Terima kasih, Kemuning," sahut Paksi sambil meletakkan kapaknya. Untuk memuaskan Kemuning, maka Paksi pun kemudian telah menuang wedang serai itu ke dalam mangkuk dan kemudian menghirupnya sampai mangkuknya kering. "Segar sekali, Kemuning." "Terima kasih." Kemuning masih tersenyum. Namun kemudian ia pun beranjak pergi dan kembali ke dapur. Sepeninggal Kemuning, Paksi justru memungut gendi yang berisi air yang dingin sambil berkata, "Wedang serai membuat keringatku semakin banyak mengalir." Pembantu rumah yang bersama Paksi membelah kayu itu tertawa. Katanya, "Tentu lebih segar air dingin di dalam gendi itu." Tetapi Paksi tidak ingin mengecewakan Kemuning. Karena itu, maka ia sudah menuang lagi wedang serai itu ke dalam mangkuknya. Namun ketika ia yakin Kemuning tidak melihatnya, maka dituangnyalah wedang serai itu di tanah. Seperti yang diminta oleh Ki Pananggungan, maka Paksi masih tetap tinggal di rumah itu di hari berikutnya. Namun Paksi sendiri tidak menyadari bahwa ia telah menjadi kerasan tinggal di rumah itu. Apalagi ketika ia menyadari bahwa Kemuning adalah gadis yang ramah, yang menyapanya sambil tersenyum, mempersilahkannya dengan kata-kata yang manis. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Kadang-kadang Paksi harus memperingatkan dirinya sendiri. Umurmu baru 18.
Namun pada umur-umur itu, seorang anak muda memang sudah dapat mengenali kecantikan seorang gadis. Di hari berikutnya, maka Ki Pananggungan tidak pergi ke sawah seperti hari-hari berikutnya. Pekerjaannya sudah selesai. Sawahnya sudah diratakan dengan garu, sehingga sudah siap untuk ditanami. Karena itu, maka Nyi Pananggunganlah yang pergi ke sawah bersama beberapa orang perempuan yang akan menanam padi. Sementara pembantunya akan mempersiapkan bibit padi yang akan ditanam. Hari itu, Ki Pananggungan dapat lebih banyak berbincang dengan Paksi. Ketika Paksi akan melakukan pekerjaan sebagai dilakukannya di hari-hari sebelumnya, Ki Pananggungan telah mencegahnya. Katanya, "Duduk sajalah di serambi gandok, Paksi. Aku ingin menikmati hari istirahatku setelah membajak dan meratakan sawahku beberapa hari ini." Keduanya pun kemudian telah duduk di serambi. Mereka berbincang tentang berbagai macam hal. Dari cara menanam padi dan palawija di sawah sampai dengan dunia olah kanuragan. Namun tiba-tiba saja mereka terkejut. Mereka melihat dua orang laki-laki dan perempuan memasuki halaman. Mereka berjalan tertatih-tatih. Agaknya laki-laki itu tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga istrinya harus menolongnya. Paksi yang kemudian bangkit berdiri berdesis. "Bahu Langlang." Ki Pananggungan pun bangkit pula. Di luar sadarnya ia pun mengulang, "Bahu Langlang." Keduanya pun turun ke halaman dengan hati-hati. Namun mereka melihat Bahu Langlang tidak sebagai seorang laki-laki yang perkasa. Tetapi orang itu lebih mirip dengan laki-laki yang cacat, yang berjalan dengan bantuan orang lain. "Apa maksudmu datang kemari, Ki Bahu Langlang? Apakah kau akan mengambil kemuning?" bertanya Paksi. "Tidak. Tidak, Nger. Aku sama sekali tidak akan berani menyebut nama gadis kecil itu lagi." "Jadi, apa maksudmu?" bertanya Paksi. "Aku hanya ingin bercerita sedikit tentang keadaanku sepeninggalmu. Dari mana kau tahu bahwa kami berada di rumah ini? Bukankah kau mengatakan bahwa kau akan pergi ke Padukuhan Kembang Arum? Aku menyusulmu ke Kembang Arum dengan harapan bahwa kau masih berada di sini. Tetapi dari siapa kau tahu bahwa kami berada di rumah ini dan bukan rumah yang lain di Padukuhan Kembang Arum yang cukup luas ini? Kami bertanya-tanya sepanjang jalan, tempat tinggal orang-orang yang baru saja datang di Padukuhan ini." Paksi menarik nafas dalam-dalam. Agaknya orang-orang Kembang Arum sudah mengetahui bahwa di rumah Ki Pananggungan telah tinggal orang-orang baru yang datang dari jauh. Tetapi itu tidak aneh, karena Kemuning dan Nyi Permati memang sering ikut pergi ke pasar bersama Nyi Pananggungan. "Marilah, duduklah." Ki Pananggungan mempersilahkan mereka naik ke pendapa. Bahu Langlang memandang orang itu dengan kerut di dahi. Sementara Paksi pun berkata, "Ki Pananggungan ini adalah pemilik rumah ini. Paman Kemuning yang dicarinya itu." "Oh," Bahu Langlang mengangguk hormat. "Kami mohon maaf bahwa kami telah menyulitkan Kemuning dan Nyi Permati. Tetapi kami sudah berjanji bahwa kami tidak akan mengganggunya lagi. Apalagi setelah kami mengalami malapetaka seperti sekarang ini." "Apa yang telah terjadi?" bertanya Paksi. Namun Ki Pananggungan pun berkata, "Marilah. Silahkan naik." Mereka berempat pun kemudian telah naik ke pendapa. Dengan nada penyesalan, Bahu Langlang masih mengulangi permohonan maafnya karena tingkah lakunya terhadap Kemuning. Namun kemudian Paksi pun bertanya, "Tetapi apa yang terjadi kemudian atas diri Ki Bahu Langlang? Peringatan yang telah kau berikan itu benar-benar terjadi, anak muda. Dua orang perempuan telah datang. Mereka mengaku dari perguruan Goa Lampin. Tetapi karena peringatanmu, maka ketika mereka mencari Bahu Langlang, maka aku katakan bahwa Bahu Langlang tidak ada. Bahu Langlang telah pergi. Kedua orang perempuan itu telah memasuki rumahku dan melihat-lihat keadaan di dalamnya. Namun kemudian mereka pun pergi sambil berpesan, agar Bahu Langlang lain kali bersedia menemui mereka." Bahu Langlang itu pun berhenti sejenak. Namun kemudian katanya selanjutnya, "Tetapi di hari berikutnya telah datang seorang laki-laki yang mengaku dari perguruan di hutan Tegal Arang, di pinggir Kali Praga. Aku juga mengatakan kepadanya, bahwa Bahu Langlang sedang pergi. Semula semua orang-orang di rumahku mengiyakannya. Tetapi tiba-tiba di luar dugaan, perempuan yang aku sakiti di saat kau datang itulah yang mengatakan kepada laki-laki dari Tegal Arang itu, bahwa akulah sebenarnya Bahu Langlang.
Aku memang tidak dapat menghindar lagi. Bagaimanapun juga aku merasa bahwa aku adalah seorang laki-laki. Karena itu, aku mencoba untuk melawannya. Tetapi perlawananku sama sekali tidak berarti. Aku justru berada dalam keadaan seperti ini. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, kau tentu tidak akan dapat melawan mereka. Nah, sekarang, apakah kau bermaksud mengungsi kemari? Tidak, Nger. Aku hanya lewat. Aku justru ingin memperingatkanmu bahwa orang-orang yang pernah kau sebut itu berkeliaran sampai kemana-mana. Bahkan mungkin akan sampai ke Kembang Arum ini. Tidak, Ki Bahu Langlang. Jawab Paksi. Mereka tidak akan sampai ke Kembang Arum. Orang-orang itu mengira bahwa Endaru yang mereka duga akan membawa keberuntungan itu jatuh di sekitar lingkunganmu dan bahkan sedikit ke utara. Ya. Nampaknya mereka memang mencari sesuatu. Sahut Bahu Langlang. Kemudian apa yang terjadi alas dirimu? Bertanya Paksi kemudian. Aku hampir mati, Nger. Perempuan yang mengkhianati aku itu pun kemudian ikut pergi dengan laki-laki itu. Bahu Langlang berhenti sejenak. Sementara itu istrinya berkata. Perempuan itu mendendam Kakang Bahu Langlang. Aku dapat mengerti. Jawab Paksi. Kau telah menyakitinya dengan sewenang-wenang, Ki Bahu Langlang. Ki Bahu Langlang mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Perempuan itu telah membalas dendam. Ia merasa gembira melihat aku terbaring di halaman hampir mati. Tetapi itu bukan salahnya. Sudahlah. Berkata Paksi. Ki Bahu Langlang sudah selamat. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku hanya ingin singgah, Nger. Aku ingin mengungsi ke rumah salah seorang kawan baikku. Mudah-mudahan ia bersedia menerima aku. Kisanak tidak usah tergesa-gesa. Berkata Ki Pananggungan. Aku sudah banyak mendengar tentang Kisanak dari Paksi. Nampaknya Kisanak benar-benar sudah berubah. Jika Kisanak tidak berkeberatan, aku dapat menawarkan tempat bermalam bagi Kisanak sebelum Kisanak meneruskan perjalanan. Terima kasih, Ki Pananggungan. Bahwa Ki Pananggungan sudah memaafkan aku sudah berbesar hati. Dengan demikian aku akan pergi tanpa membawa beban. Tetapi Ki Bahu Langlang masih nampak sulit untuk berjalan. Apalagi perjalanan jauh. Tidak, Ki Pananggungan. Jawab Bahu Langlang. Aku sudah sering mengalami kesulitan yang lebih parah dalam petualanganku. Seandainya di hari pertama ketika dua orang perempuan dari Goa Lampin itu datang, perempuan yang aku sakiti itu membuka rahasiaku, mungkin akibatnya akan lebih parah. Kedua orang perempuan itu agaknya tidak kalah garangnya dengan orang dari Tegal Arang itu. Sementara itu orang Tegal Arang itu menjadi agak lunak justru karena perempuan yang aku sakiti itu bersedia ikut bersamanya. Dengan demikian, maka laki-laki dari Tegal Arang itu pun segera pergi meninggalkan rumahku. Namun ternyata aku masih hidup. Tetapi aku sadar bahwa aku harus melarikan diri. Namaku agaknya justru menjadi beban yang tidak terusung di atas pundakku. Karena itu maka aku akan mempergunakan nama lain seperti yang Angger Paksi katakan dan selanjutnya melupakan masa lampauku yang gelap. Aku harus mengakui bahwa sebenarnya aku bukan apa-apa dengan kehadiran orang-orang dari beberapa perguruan yang telah mempunyai nama itu. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sementara Ki Pananggungan pun berkata, syukurlah jika peristiwa yang terjadi pada Kisanak itu dapat membuka hati Kisanak. Yang pertama memaksa aku mengakui bahwa aku tidak berarti apa-apa adalah Angger Paksi. Selanjutnya, peristiwa itu terjadi, sehingga rasa-rasanya aku memang tidak mempunyai pilihan lain, berkata Bahu Langlang. Kisanak, aku masih ingin menawarkan, apakah Kisanak bersedia beristirahat di sini sebelum meneruskan perjalanan? Berkata Ki Pananggungan kemudian. Tetapi Bahu Langlang itu pun menyahut. Terima kasih, Ki Pananggungan. Terima kasih. Aku akan melanjutkan perjalanan. Aku hanya sekedar singgah dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Angger Paksi atas peringatan yang telah diberikan kepadaku sebelum ia meninggalkan rumahku. Jika aku terlalu lama di sini, maka aku akan menakut-nakuti Kemuning. Ketenangannya akan terganggu. Adalah kebetulan sekali jika Kemuning tidak tahu bahwa aku singgah kemari. Baiklah. Berkata Ki Pananggungan.
Jika Kisanak memang akan melanjutkan perjalanan, apa boleh buat, tetapi Kemuning tidak akan terganggu ketenangannya. Kami dapat memberitahukan kepadanya, bahwa semuanya sudah berubah. Aku mohon diri, Ki Pananggungan. Aku akan melanjutkan perjalanan, tetapi aku masih ingin menyampaikan pesan kepada Paksi untuk berhati-hati. Nampaknya orang-orang yang berkeliaran itu memang mencari sesuatu yang mereka anggap sangat berharga. Jika mereka melihat Endaru itu jatuh di sekitar tempat itu, maka mereka tentu akan berusaha untuk menemukannya. Sebenarnya tidak masuk akal jika mereka mencari Endaru yang jatuh dari langit. Tetapi mereka menganggap bahwa yang jatuh itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang cahayanya memancar seterang Endaru. Kecemerlangan cahayanya itu menunjukkan betapa tingginya nilai benda yang jatuh itu. Apapun yang terjadi sebenarnya, namun orang-orang yang berkeliaran itu sangat berbahaya. Berkata Bahu Langlang. Angger Paksi sendiri dapat melihat sendiri apa yang terjadi pada diriku sekarang, meskipun Anggerlah yang telah memperingatkan aku lebih dahulu sebelumnya. Terima kasih, Ki Bahu Langlang. Mudah-mudahan mereka memang tidak akan sampai di sini. Demikianlah, maka Bahu Langlang telah minta diri untuk meneruskan perjalanannya untuk menemui sahabatnya. Ki Pananggungan tidak dapat mencegahnya lagi. Bersama Paksi, Ki Pananggungan mengantar kedua orang suami istri itu sampai di Regol. Bahu Langlang memang agak mengalami kesulitan untuk berjalan. Tetapi seperti dikatakannya sendiri, ia sudah terbiasa mengalami keadaan seperti itu dalam petualangannya. Bahkan kadang lebih parah lagi. Ketika Bahu Langlang menjadi semakin jauh, maka keduanya pun telah duduk. Tidak dipendapa, tetapi diserambi sebagaimana saat Bahu Langlang belum datang. Namun baru saja mereka duduk, Nyi Permati telah datang menemui Ki Pananggungan sambil berdesis. Kemuning menjadi ketakutan. Ia tahu bahwa Bahu Langlang telah datang kemari. Dari mana ia tahu? Bertanya Paksi. Bukankah ia berada di belakang? Ketika Bahu Langlang dan istri utamanya itu datang, Kemuning sedang berada di pintu Seketheng. Dengan demikian, ia melihat keduanya memasuki pintu regol halaman. Anak itu seharusnya sudah tidak boleh ketakutan lagi. Untunglah ia ikut Mbokayu Pananggungan ke sawah. Berkata Nyi Permati. Kenapa? Bertanya Ki Pananggungan. Jika di sawah ia melihat Bahu Langlang lewat, maka anak itu akan dapat lari tanpa dikendalikan lagi. Ki Pananggungan kemudian tersenyum sambil bangkit berdiri. Kepada Paksi ia pun berkata, marilah kita temui anak itu. Paksi kemudian berdiri pula mengikut Ki Pananggungan masuk ke ruang belakang. Kemuning benar-benar menjadi ketakutan. Sambil duduk di atas amben panjang, tubuh gadis itu menjadi gemetar. Keringat dinginnya membasahi pakaiannya. Kau tidak boleh menjadi ketakutan seperti itu, Kemuning. Pamannya duduk di sebelahnya sambil tersenyum. Kau sudah berada di rumah paman. Di sini masih ada Paksi. Apa yang kau takutkan? Sebenarnya lah Bahu Langlang memang tidak berniat buruk. Ia hanya ingin sekedar singgah menemui Paksi. Ia mengucapkan terima kasih bahwa Paksi telah memberikan peringatan sebelumnya. Namun ia juga ingin memperingatkan Paksi apa yang dicemaskan itu benar-benar terjadi, sehingga Paksi harus berhati-hati. Hanya itu. Kemudian Bahu Langlang itu minta diri untuk meneruskan perjalanannya ke rumah sahabatnya. Aku bahkan menawarkan kepadanya untuk beristirahat di sini. Tetapi Bahu Langlang itu menolaknya, ia tahu bahwa kau akan menjadi ketakutan. Kemuning tidak menjawab. Tetapi kepalanya menunduk dalam-dalam. Nah, untuk selanjutnya jangan lagi dibayangi oleh tingkah laku dan sikap Bahu Langlang. Ia sudah berubah dan bahkan telah meninggalkan rumahnya. Ia tidak akan berani mengganggumu lagi. Tetapi orang itu justru sudah mengetahui rumah ini, Paman. Itu tidak apa-apa. Ia tidak akan berbuat apa-apa lagi. Kau dengar, Kemuning, bertanya Nyi Permati. Ya, Bibi. Percayalah kepada pamanmu. Berkata Nyi Permati kemudian. Kemuning tidak menjawab, tetapi ia mengangguk kecil. Sudahlah. Beristirahatlah. Hari ini aku tidak pergi ke sawah. Mungkin besok aku akan melihat seberapa banyak tanah yang sudah ditanami oleh bibimu. Kalau kau mau, kau boleh ikut pergi ke sawah. Aku akan mengajak Paksi. Agaknya Paksi juga tidak akan berkeberatan. Paksi tidak menjawab lain kecuali mengangguk sambil mengiyakan.
Kemuning pun kemudian menjadi tenang. Ia tahu bahwa pamannya dan Paksi benar-benar akan dapat melindunginya. Karena itu, maka tubuhnya tidak akan menjadi gemetar dan keringat dinginnya tidak mengalir lebih banyak lagi. Sedikit lewat tengah hari, Nyi Pananggungan pun telah pulang. Wajahnya menjadi kehitam-hitaman oleh teriknya matahari. Tetapi Nyi Pananggungan kelihatan tetap segar setelah mencuci kaki, tangannya dan wajahnya di sungai. Nyi Permatilah yang bercerita kepadanya, bahwa Bahu Langlang telah datang ke rumah itu. Apa yang dilakukannya? Bertanya Nyi Pananggungan. Ia tidak berbuat apa-apa. Tubuhnya nampaknya masih kesakitan karena Bahu Langlang hampir mati berkelahi dengan orang dari perguruan Tegal Arang. Namun kemudian dari Ki Pananggungan, istrinya mendengar cerita tentang Bahu Langlang itu lebih jelas. Di hari berikutnya, seperti yang dikatakan, Ki Pananggungan yang pergi ke sawah bersama Nyi Pananggungan telah mengajak Kemuning. Kelak kau pun harus dapat turun ke sawah. Berkata Ki Pananggungan. Aku sudah biasa melakukannya, Bibi. Jawab Kemuning. Aku juga sering pergi ke sawah bersama ibu, sebelum tiba-tiba ibu dan ayah menghilang. Bagus. Berkata Nyi Pananggungan. Kau akan menjadi gadis yang terampil. Kemuning tidak menjawab. Ia berjalan saja di depan, di sebelah Nyi Pananggungan. Sementara itu, Ki Pananggungan pun telah mengajak Paksi pula pergi ke sawah. Karena Kemuning tidak ada di rumah, maka Paksi pun tidak perlu menunggui rumahnya. Apalagi Nyi Permati tidak menyatakan keberatan untuk berada di rumah hanya dengan para pembantu yang tinggal di rumah itu. Udara terasa segar di bulak yang luas. Matahari yang mulai memanjat langit melontarkan sinarnya yang lembut. Titik-titik embun masih menyangkut di ujung daun-daun padi yang hijau subur. Di langit sekawanan burung terbang melintas ke selatan. Segarnya udara pagi, hijaunya daun padi yang menyelimuti bulak, telah menyentuh hati Paksi. Tiba-tiba saja ia teringat gubuknya yang ditinggalkannya. Jagung dan kacang panjangnya yang tentu mendekati masanya dipetik. Paksi juga teringat pada beberapa batang pohon kelapa yang diambil niranya untuk dibuatnya menjadi gula. Jika terlalu lama pohon kelapa itu tidak dideresnya, maka ia harus mulai dari permulaan. Niranya akan menjadi sendat untuk beberapa pekan. Hari itu, untuk beberapa lama Paksi berada di sawah. Bersama Ki Pananggungan ia duduk di halaman gubuk kecil yang dibuatnya di belakang tanggul parit yang selalu mengalir di segala musim. Hampir di luar sadarnya, maka Paksi pun kemudian berkata, Aku sudah terlalu lama pergi, Ki Pananggungan. Ki Pananggungan yang sedang memperhatikan Kemuning ikut menanam benih padi berpaling. Dengan nada dalam Ki Pananggungan itu berkata, Maksudmu? Di Pendapa, tetapi di Serambi sebagaimana saat Bahu Langlang belum datang. Paksi menarik nafas panjang. Namun kemudian katanya, Ki Pananggungan, sudah saatnya aku mohon diri. Aku sudah sepekan berada di rumah Ki Pananggungan. Ki Pananggungan mengangguk-angguk kecil. Kemudian katanya, Kau akan pergi kemana Paksi? Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Aku seorang pengembara. Karena itu, maka aku ingin melanjutkan pengembaraanku. Kemana? Bertanya Ki Pananggungan. Aku belum dapat mengatakan. Aku akan lebih banyak menganut langkah kakiku, karena kemanapun aku pergi, agaknya tidak akan ada bedanya. Paksi. Berkata Ki Pananggungan kemudian. Bahwa kau dapat memberikan beberapa peringatan kepada Bahu Langlang tentang kehadiran banyak orang di kaki Gunung Merapi itu tentu karena kau memperhatikan mereka. Jika mereka datang untuk mencari sesuatu, maka agaknya kau menaruh perhatian pula terhadap yang mereka cari. Paksi memandang Ki Pananggungan dengan tajamnya. Namun kemudian Paksi menggeleng. Katanya, Tidak Ki Pananggungan. Jika banyak orang datang ke kaki Gunung Merapi untuk mencari sesuatu, maka aku justru akan pergi meninggalkan kaki gunung ini. Aku akan pergi ke barat, entah sampai kemana. Ki Pananggungan mengangguk-angguk kecil. Suaranya hampir tidak terdengar ketika ia bertanya. Kau mencari cincin bermata 3 butir batu akik itu? Wajah Paksi terasa menjadi panas. Tetapi ia tidak dapat menggelengkan kepalanya meskipun ia tidak ingin mengiyakannya. Karena itu, maka akhirnya Paksi hanya menundukkan kepalanya saja. Terasa ada ketegangan di dalam dadanya. Paksi. Berkata Ki Pananggungan. Meskipun kau tidak mengiyakannya, tetapi aku menangkap getar perasaanmu.
Baiklah. Jika kau tidak berkeberatan, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Paksi memandang Ki Pananggungan dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab. Aku akan mendengarkannya, Ki Pananggungan. Ki Pananggungan itu terdiam sejenak. Namun kemudian ia pun mulai bercerita. Paksi, justru karena aku percaya kepadamu, aku ingin mengatakan kepadamu bahwa sebelum pergi meninggalkan rumahnya, Ayah Kemuning pernah datang kepadaku. Ia bercerita tentang cincin istana yang hilang. Ia pun bercerita bahwa siapa yang memiliki cincin itu, keturunannya akan dapat memegang kendali kekuasaan di tanah ini apapun sebabnya. Mungkin karena perkawinan dengan para bangsawan, mungkin karena sebuah perjuangan yang gigih dan tidak mengenal menyerah, mungkin karena keajaiban dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Karena itu, maka cincin itu seakan-akan telah menjadi rebutan. Banyak orang yang mencarinya, termasuk kau, Paksi. Paksi mengerutkan dahinya. Tetapi Ki Pananggungan itu pun dengan serta-merta menyambung. Tetapi aku tahu bahwa kau mencari cincin itu bukan karena ketamakanmu. Paksi menarik nafas panjang, hampir saja ia mengatakan bahwa ia mendapat perintah untuk mencari cincin itu. Tetapi niatnya diurungkannya. Sementara itu, Ki Pananggungan berkata, aku yakin bahwa ayah dan ibu Kemuning tentu juga sedang mencari cincin itu. Tetapi kenapa mereka sampai hati meninggalkan Kemuning sendiri? Tidak sendiri. Tetapi bersama Nyi Permati. Namun yang terjadi kemudian, hampir sebuah malapetaka. Berkata Paksi. Itu agaknya tidak terpikirkan oleh orang tua Kemuning. Namun aku pun tidak ingin menyalahkan Nyi Permati. Ia sangat mencintai Kemuning. Karena itu, maka ia ingin membawa Kemuning kemari sepeninggal ayah dan ibunya. Paksi mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Pananggungan pun berkata, sebenarnya lah Kemuning bukan anak kedua orang yang dikenalnya sebagai ayah dan ibunya itu. Paksi mengerutkan dahinya. Dengan serta-merta ia pun bertanya. Jadi, anak siapa? Anak Nyi Permati itu sendiri. Ia bertanya. Apakah sebenarnya? Oh, Paksi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia justru tidak dapat mengatakan sesuatu. Anak itu tidak pernah melihat ayahnya yang sebenarnya, yang meninggal sebelum Kemuning dilahirkan. Paksi masih saja mengangguk-angguk. Dengan ragu-ragu Ki Pananggungan tahu, siapa ayah Kemuning yang, ya, aku tahu. Ayahnya seorang perwira prajurit. Tetapi ia gugur dalam tugasnya bersama-sama dengan orang yang harus diburunya. Seorang yang berilmu tinggi namun yang telah menyalahgunakan kemampuannya itu. Sedangkan ayah Kemuning juga seorang prajurit yang mumpuni, sehingga keduanya sampiuh, mati bersama-sama. Bedanya, tubuh ayah Kemuning mendapat perlakukan baik dan terhormat, sedangkan lawannya tidak. Paksi mendengarkan keterangan Ki Pananggungan dengan sungguh-sungguh. Sementara Ki Pananggungan berkata seterusnya. Kau tentu tahu, kenapa aku menceritakan hal ini kepadamu. Kau adalah seorang yang telah membebaskan Kemuning dari kemungkinan yang paling buruk yang hampir saja dialaminya. Selebihnya aku percaya kepadamu, bahwa kau tidak akan mengatakan hal ini kepada Kemuning itu sendiri. Ia tidak mengenal susunan keluarga yang lain kecuali sebagaimana diketahuinya sekarang. Paksi pun menjawab dengan sungguh-sungguh. Tentu Ki Pananggungan, aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu bahwa hal itu akan dapat membuatnya menjadi gelisah. Tidak hanya untuk 1 bulan, tetapi tentu untuk waktu yang sangat panjang, sepanjang umur Kemuning sendiri. Nah, sebenarnya lah aku masih mempunyai maksud lain bahwa aku bercerita tentang Kemuning. Jika pada suatu saat kau bertemu dengan tidak sengaja dengan kedua orang tua Kemuning, sementara kedua orang itu melakukan tindakan yang tidak terpuji, Kemuning jangan kau kaitkan dengan tingkah laku kedua orang yang dianggapnya orang tuanya itu. Karena sebenarnya lah aku tahu bahwa kedua orang tua Kemuning itu, kadang-kadang memang terdorong untuk melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Tetapi aku belum pernah melihat orang tua itu, Ki Pananggungan. Kau mungkin akan melihatnya. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia mengangguk-angguk pula sambil berkata. Aku akan mengingatnya jika aku bertemu sengaja atau tidak sengaja. Tetapi aku belum mengenal ciri-ciri kedua orang tua Kemuning itu. Ki Pananggungan pun kemudian telah menceritakan ciri-ciri dari kedua orang suami istri itu, sehingga jika Paksi bertemu dengan mereka,
maka setidak-tidaknya ia akan dapat menduga bahwa keduanya adalah orang yang disebut sebagai orang tua Kemuning. Namun Paksi itu pun bertanya pula. Tetapi Ki Pananggungan, apakah Kemuning mengetahui bahwa kedua orang yang dianggap orang tuanya itu sering melakukan tindakan-tindakan yang menurut tatanan kehidupan dianggap tidak baik? Aku kira tidak, Paksi. Bagaimana dengan Nyi Permati? Aku kira Nyi Permati sudah mengetahuinya. Tetapi sikap kedua orang yang dianggap orang tua Kemuning itu di rumah cukup pantas. Di rumah mereka tidak menunjukkan sifat-sifatnya yang kurang baik. Ia mengajari Kemuning untuk menjadi orang yang baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sehingga sifat-sifatnya yang tercela itu tidak nampak sama sekali. Tetapi jika keduanya sudah keluar dari rumah mereka dan apalagi menempuh petualangan panjang seperti sekarang ini, maka sifat-sifat itu akan nampak di mana-mana. Tetapi apakah orang tua Kemuning itu berilmu tinggi? Ya. Tetapi aku yakin bahwa kemampuan mereka tidak akan dapat mengimbangi ilmumu, Nger. Apalagi jika gejolak jiwamu sudah mapan dan dapat kau kendalikan, sehingga tidak akan terjadi bahwa ilmu itu sudah kau lontarkan pada saatnya kesiapan wadakmu belum sampai ke puncak. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih atas peringatan ini, Ki Pananggungan. Jika pada suatu saat kau bertemu dengan gurumu, cobalah kau perbincangkan hal itu. Namun agaknya tanpa orang lain kau akan mampu melakukannya, membuat keseimbangan itu. Sementara itu, matahari pun menjadi semakin tinggi. Paksi mengulangi menyampaikan niatnya untuk mohon diri. Berhati-hatilah. Besok kau akan merambah jalan yang terjal, berbatu-batu runcing, dan beronak duri-duri dengan kaki telanjang. Mungkin kau akan menginjak tajamnya batu padas, atau menginjak ujung eri kemarung atau tunggak bambu yang patah. Aku mohon doa restu, Ki Pananggungan. Tetapi aku tidak akan mencemaskanmu. Ilmumu dapat dipercaya, apalagi bagi anak muda seumurmu. Dalam waktu singkat ilmumu akan berkembang semakin tinggi, sehingga orang-orang setua aku ini akan segera kau tinggalkan. Bahkan pada suatu saat kau akan menjadi orang yang sulit untuk dicari duanya. Ki Pananggungan memuji aku. Tetapi jika aku tidak kuat menyangga pujian, maka aku justru akan runtuh. Aku tidak memuji. Aku mengatakan apa yang sebenarnya. Tetapi kau tidak boleh memberi arti yang salah. Kau tidak boleh menjadi sombong dan besar kepala. Jika hal itu terjadi, maka kau benar-benar akan runtuh. Paksi mengangguk. Ia sama sekali tidak merasa tersinggung. Ki Pananggungan berkata dengan jujur kepadanya. Karena itu, Paksi itu justru menjawab. Aku akan selalu mengingatnya, Ki Pananggungan. Nah, aku tidak akan menahanmu lagi. Orang lain justru datang ke kaki Gunung Merapi, namun aku pun yakin bahwa yang mereka cari itu tidak berada di sini. Kau pun jangan berharap untuk dapat menemukan cincin itu. Bukankah kau dapat memperhitungkan kemungkinan seperti itu? Bagaimana seseorang dapat menemukan cincin yang kecil itu di luasnya tanah ini? Mungkin memang terjadi satu kebetulan. Tetapi kau tidak perlu terlalu berharap. Menurunkan penguasa tanah ini bukannya satu-satunya kebahagiaan yang dapat menyertai hidup kita. Paksi mengangguk-angguk. Ia sependapat dengan Ki Pananggungan bahwa masih terdapat banyak kemungkinan untuk menemukan kebahagiaan lahir dan batin. Hari itu adalah hari terakhir Paksi berada di rumah Ki Pananggungan. Menjelang malam, Paksi duduk bersama seluruh keluarga Ki Pananggungan, termasuk Nyi Permati dan Kemuning. Kepada mereka Paksi minta diri bahwa esok pagi ia akan meninggalkan rumah itu. Terasa sesuatu bergetar di jantung Kemuning. Serasa sesuatu akan terlepas dari ikatannya. Tetapi Kemuning masih terlalu muda untuk dapat mengatakannya. Dalam pada itu, dengan suara yang berat Nyi Permati pun berkata, "Aku tidak dapat membalas kebaikan hatimu, Nger. Demikian pula Kemuning. Hanya Yang Maha Agunglah yang akan memberikan imbalan sepantasnya kepadamu. Apa yang aku lakukan tidak lebih dari apa yang seharusnya aku lakukan, Bibi." Jawab Paksi. "Karena itu, lupakan saja." "Kau juga akan melupakan kami?" bertanya Nyi Permati. "Tidak." Jawab Paksi dengan serta-merta. "Aku akan selalu ingat kepada keluarga di sini. Bukankah aku pernah tinggal di sini meskipun hanya beberapa hari? Syukurlah jika demikian." Berkata Ki Pananggungan. "Aku harap pada suatu saat kau akan menginjak halaman rumah ini lagi, Paksi."
Aku akan berusaha untuk datang lagi ke rumah ini, Ki Pananggungan. Terima kasih. Kami akan selalu menunggu kehadiranmu. Rasa-rasanya Kemuning pun akan berpesan agar Paksi sering datang untuk menengok rumah itu. Tetapi ia tidak dapat mengucapkannya dengan bibirnya. Tetapi ketika Paksi sekilas memandang matanya, rasa-rasanya harapan Kemuning itu sudah terucapkan. Malam itu Paksi berbaring di dalam biliknya, di gandok rumah Ki Pananggungan dengan gelisah. Ada dua dorongan yang kuat yang saling bertentangan menggetar di hatinya. Ada kerinduan terhadap gubuk kecilnya serta lingkungannya. Tetapi rumah Ki Pananggungan rasa-rasanya mempunyai jari-jari yang mencengkamnya. Mata Kemuning itu demikian jernihnya. Berkata Paksi di dalam hatinya. Namun kemudian ia berkata kepada dirinya sendiri. Umurku baru 18. Sedangkan gadis kecil itu umurnya tentu baru sekitar 15. Karena itu, maka Paksi pun berusaha untuk menghapus perasaannya itu. Ia masih terlalu muda untuk menambatkan hatinya di pelabuhan cinta. Lewat tengah malam Paksi baru dapat tidur. Tetapi juga tidak terlalu lama. Ayam jantan yang berkokok di dini hari telah membangunkannya. Paksi pun kemudian pergi ke Pakiwan. Mandi dan berbenah diri. Ia benar-benar akan meninggalkan rumah itu di saat matahari terbit nanti. Sebelum Paksi berangkat, Nyi Pananggungan masih sempat menyediakan minuman hangat dan makan pagi seadanya. Sekali lagi seisi rumah itu berharap agar Paksi sering datang mengunjungi rumah itu. Menjelang matahari terbit, Paksi sudah siap untuk berangkat. Sambil menjinjing tongkat kayunya, Paksi berdiri di pintu regol. Ki Pananggungan, Nyi Permati dan Kemuning berdiri berjajar untuk melepasnya. Adalah di luar dugaan bahwa Kemuning tiba-tiba berdesis lirih. Aku mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu. Paksi mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tersenyum. Itu adalah kewajibanku bagi sesama, Kemuning. Kemuning sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Kepalanya menunduk dan bibirnya terkatup rapat. Demikianlah, maka sejenak kemudian Paksi pun telah meninggalkan rumah itu. Ia menempuh perjalanan yang sebaliknya dari yang pernah dilakukannya untuk mengantar Kemuning ke Padukuhan Kembang Arum. Sebagai seorang pengembara, maka Paksi dapat mengenali dengan baik jalan yang telah ditempuhnya, meskipun dilakukan di malam hari. Dengan langkah panjang Paksi menyusuri bulak-bulak yang masih basah oleh embun. Di ujung daun padi, butir-butir air yang menggantung berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari pagi. Paksi mengayunkan tongkat kayunya. Di pepohonan burung-burung bernyanyi tumpang tindih berebut nada tinggi. Perjalanan Paksi memang menjadi jauh lebih cepat dari perjalanannya bersama Kemuning dan Nyi Permati. Kecuali kedua orang perempuan itu menjadi letih dan kakinya terasa pedih, gelapnya malam semakin menghambat langkah mereka. Namun, sendiri, Paksi rasa-rasanya dapat berlenggang tanpa beban apapun. Bulak demi bulak sudah dilaluinya. Sungai yang harus diseberangi dan jalan menyusur pinggir hutan. Tidak ada yang menghambat perjalanan Paksi. Di perjalanan kembali itu pun Paksi telah memilih jalan melewati rumah Bahu Langlang. Tentu sudah berubah sepeninggal Bahu Langlang. Ia tidak tahu, siapakah yang kemudian menguasai atau yang diserahi untuk memelihara rumah yang terhitung besar itu. Matahari pun memanjat semakin tinggi. Panasnya mulai terasa menggatalkan kulit. Semakin lama semakin panas. Ketika matahari sampai di puncak langit, maka Paksi telah berada di depan regol halaman rumah Bahu Langlang. Halaman rumah itu nampak sepi. Lewat pintu regol yang terbuka, Paksi dapat melihat halaman dan pendapa rumah yang sepi. Ia tidak melihat seseorang. Tidak pula ada yang menjemur gabah. Tetapi Paksi masih mendengar lenguh seekor lembu di dalam lingkungan dinding rumah Bahu Langlang. Tetapi Paksi tidak ingin singgah. Jika ada orang yang mengawasi rumah itu dengan diam-diam dan tersembunyi, maka kehadirannya akan dapat menarik perhatian. Sementara itu Paksi masih belum ingin bersentuhan dengan orang-orang yang datang dari beberapa perguruan yang sudah mempunyai nama. Karena itu, maka Paksi pun telah berjalan terus. Dari rumah Bahu Langlang, Paksi berjalan menuju ke pasar. Di pasar itulah ia bertemu dengan Nyi Permati yang ingin menjual kain luriknya untuk memberi makan Kemuning. Setidak-tidaknya untuk menunda derita yang akan dialami gadis itu. Tetapi ternyata Yang Maha Agung telah membebaskannya dari tangan Bahu Langlang dengan lantaran tangan Paksi. Paksi menarik nafas dalam-dalam.
Ia merasa bersyukur bahwa Yang Maha Agung telah mempergunakannya membebaskan gadis yang masih sangat muda itu dari tangan Bahu Langlang yang garang. Ketika Paksi sampai di pasar itu, maka pasar telah menjadi sepi. Tidak lagi ada orang yang berjual beli. Tidak ada pedati yang akan mengangkut kelapa. Yang ada di pasar itu hanya 2 orang yang sedang membersihkan sampah dengan sapu lidi yang bertangkai panjang. Paksi memandang berkeliling. Sebuah kedai masih separuh terbuka. 2 orang sedang sibuk membenahinya. Namun ketika Paksi mendekat, pemilik kedai itu bertanya, "Apakah kau akan singgah, anak muda?" "Bukankah kedai ini sudah akan ditutup?" bertanya Paksi. "Aku masih menunggumu. Silahkan. Masih ada nasi, pecel lele dan ayung-ayung." Paksi mengangguk. Katanya, "Baiklah. Aku akan singgah." Paksi pun kemudian telah masuk ke dalam kedai itu. Pintunya kembali terbuka lebar. Tetapi beberapa jenis makanan yang tinggal sedikit memang sudah dibenahi, dimasukkan ke dalam tenong bambu dan siap untuk dibawa pulang. Namun ketika Paksi duduk di sebuah lincak panjang, tenong itu telah dibuka kembali dan diletakkan di sebuah geledek rendah di depan Paksi duduk. Pasar itu sudah sepi. Desis Paksi. "Matahari sudah turun ke barat," jawab pemilik kedai. Paksi mengangguk-angguk. Pembantu di kedai itu pun telah menghidangkan semangkuk minuman. "Wedang serai," desis pemilik kedai itu. Paksi mengangguk sambil berdesis. "Terima kasih." "Anak muda akan makan?" bertanya pemilik kedai itu pula. "Ya." Paksi mengangguk. Sambil menghidangkan nasi dan lauk pauknya, pemilik kedai itu berkata, "Pasar memang agak sepi hari ini. Bahkan ketika matahari sampai ke puncak, para pedagang sudah menyimpan dagangannya. Para pedagang kelapa pun meninggalkan pasar ini lebih awal." "Kenapa?" bertanya Paksi. Pun segera melangkah menuruni tangga. "Ada orang-orang yang kami anggap asing berkeliaran kemarin. Kija, yang oleh Ki Bekel mendapat tugas untuk menjaga ketertiban pasar ini hampir mati dianiaya." "Kenapa?" bertanya Paksi. Pun segera melangkah menuruni tangga. "Tidak apa-apa." Kija hanya bertanya, siapakah mereka itu. Namun tiba-tiba seorang di antara mereka telah memukulnya. Sebagai seorang yang diserahi tanggung jawab oleh Ki Bekel, maka Kija berusaha menangkap orang itu. Tetapi ia justru menjadi korban. "Kija dikeroyok oleh beberapa orang?" "Tidak. Ia berkelahi melawan seorang di antara mereka. Tetapi ternyata Kija sama sekali tidak berdaya." "Kasihan," desis Paksi. "Lalu bagaimana keadaannya sekarang ini? Apakah ia menjadi berangsur baik atau sebaliknya?" Seorang dukun yang pandai tengah mengobatinya. Dukun itu mengenal berbagai jenis dedaunan yang dapat dipergunakan untuk mengobati bagian luarnya, tetapi juga membuat obat-obat yang diminumnya. Paksi mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lebih banyak lagi. Jika ia nampak memperhatikan persoalan itu, maka pemilik kedai itu justru akan merasakan sesuatu yang lain padanya, sehingga ia akan menjadi semakin ingin lebih banyak mengetahui tentang dirinya atau bahkan dirinya akan dihitungnya sebagai orang-orang asing itu pula. Tetapi di luar dugaan Paksi, pemilik kedai itulah yang kemudian bercerita atas kehendaknya sendiri. Tetapi sebenarnya bukan hanya kemarin saja pasar ini didatangi oleh orang-orang yang tidak dikenal. "Tidak seperti kau, anak muda, meskipun aku belum pernah melihatmu sebelumnya, tetapi kau nampak wajar seperti orang lain. Bedanya, kau yang masih muda itu membawa tongkat. Jarang anak-anak muda membawa tongkat kemana-mana. Hanya orang-orang tua yang susah berjalan yang membawa tongkat. Tongkat ini tongkat wasiat, Kisanak," sahut Paksi sambil tersenyum. "Tongkat wasiat?" Pemilik kedai itu mengerutkan dahinya. "Maksudku, tongkat ini tongkat kakekku yang karena sudah terlalu tua, sehingga susah berjalan. Ketika kakekku meninggal, maka tongkat ini selalu aku bawa kemana-mana. Kakek adalah orang yang sangat baik kepadaku." Pemilik kedai itu mengangguk-angguk. Katanya, "Aku kira tongkat wasiatmu adalah tongkat yang memiliki kekuatan yang luar biasa." "Ah, tidak, Kisanak. Bagiku, dengan membawa tongkat ini, rasa-rasanya aku selalu dekat dengan kakekku yang sudah tidak ada lagi itu." Pemilik kedai itu mengangguk-angguk. Katanya,
Ya, benda-benda yang khusus memang dapat menjadi lantaran untuk merasa selalu dekat dengan pemiliknya. Paksi mengangguk-angguk pula. Namun kemudian mulutnya sibuk mengunyah sehingga ia tidak berkata apa-apa lagi. Pemilik kedai itu tidak mengganggunya pula. Dibiarkannya anak muda itu menikmati makan dan minum di kedainya. Namun dalam pada itu, apa yang terjadi di pasar itu merupakan pertanda bagi Paksi, bahwa orang-orang dari berbagai perguruan itu telah semakin tersebar. Bukan saja nama Bahu Langlang yang telah memancing mereka, tetapi mereka memang telah merayap kemana-mana untuk mencari cincin bermata 3 butir batu akik yang mereka perkirakan jatuh di sekitar tempat itu setelah terbang mengarungi langit dengan memancarkan cahayanya yang terang seperti cahaya endaru. Satu pertanda buruk bagi daerah ini, berkata Paksi di dalam hatinya. Tetapi Paksi pun telah teringat pula kepada rumah gubuknya. Jika orang-orang yang mencari cincin itu berkeliaran semakin jauh, maka ada kemungkinan 1-2 orang sampai ke gubuknya. Jika demikian, maka mungkin sekali mereka akan melakukan sesuatu yang dapat merugikannya. Mungkin gubuknya, perabot-perabot dapurnya atau mungkin tanamannya akan rusak. Karena itu, maka rasa-rasanya Paksi ingin segera sampai ke rumah gubuknya yang masih terhitung jauh. Demikianlah, maka Paksi pun kemudian telah melanjutkan perjalanannya. Keinginannya untuk segera sampai di gubuknya, telah mendorongnya untuk berjalan terus, meskipun kemudian matahari tenggelam di telan cakrawala. Paksi yang memiliki ketahanan tubuh yang tinggi itu melangkah di dalam kegelapan. Ia tidak berjalan terlalu cepat. Tetapi seakan-akan tidak berhenti sama sekali. Bulak demi bulak dilewatinya. Ia berusaha untuk menghindari padukuhan-padukuhan. Dalam keadaan yang menggelisahkan akan dapat timbul salah paham dengan para peronda. Karena itu, maka kadang-kadang Paksi berjalan di atas pematang, tanggul, parit atau menyelusuri sungai-sungai kecil. Tetapi suatu ketika Paksi memang ingin berjalan lewat sebuah padukuhan yang besar. Mungkin ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia sudah menyiapkan jawaban-jawaban jika para peronda menghentikannya dan bertanya banyak hal tentang dirinya. Tetapi ternyata di padukuhan itu tidak terdapat seorang pun yang meronda. Gardu-gardu nampak sepi. Bahkan oncor pun tidak dinyalakan. Paksi mencoba untuk mengerti apa yang telah terjadi. Agaknya orang-orang asing itu pun telah mulai berkeliaran di padukuhan itu, siang atau malam. Karena itu, maka orang-orang padukuhan itu, terutama di malam hari, tidak ada yang berani keluar dari rumahnya. Dengan demikian, maka laki-laki di padukuhan itu tidak pula berani pergi ke gardu. Tentu pernah terjadi sesuatu yang membuat para penghuni padukuhan ini ketakutan. Berkata Paksi di dalam hatinya. Di malam yang sepi itu Paksi melangkah lewat di depan regol yang satu ke regol yang lain. Semuanya tertutup rapat. Dari celah-celah dinding rumah Paksi melihat cahaya lampu minyak yang suram. Tetapi rumah-rumah di pinggir jalan itu rasa-rasanya telah membeku. Mungkin 1-2 penghuninya masih belum tidur. Namun padukuhan itu telah benar-benar dicengkam oleh kesepian. Bersambung ke bab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.